Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mem Aka di sini untuk mempelajari bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, saya mengingatkan kembali ya, jangan lupa kalian melakukan absensi di Google Classroom dan Google Form. Jangan sampai nggak absen ya, nanti kalau nggak absen nggak dihitung hadir dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari mengenai analisis isi dan aspek kebahasan dari teks LHO atau laporan hasil observasi dan mengkonstruksi teks tersebut. Jadi tujuan pembelajaran kita selanjutnya adalah dua hal ini. Sebelumnya kan kita udah membahas nih mengenai memahami apa itu teks LHO dan menganalisis jenis-jenis teks LHO. Sekarang kita akan menganalisisnya dari segi kebahasaan teks LHO. Ya, jadi dalam mengaspek kebahasaan teks LHO ada memaparkan struktur dan kaidah kebahasaan teks LHO. Kemudian untuk mengkonstruksi teks LHO juga akan dipelajari cara pembuatan teks LHO itu seperti apa menurut struktur dan kaidah kebahasaannya. Oke. Nah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai, lihat di sini ya, struktur teks LHO. Struktur teks LHO itu ada 4 macam ya, ada 4 macam. Yang pertama itu ada definisi umum, kemudian definisi bagian, yang ketiga ada definisi manfaat, lalu ada penutup. Definisi umum apa aja sih isinya? Jadi pada teks LHO, definisi umum ini merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas dalam teks LHO. Jadi, kalau kalian mau mengobservasi sesuatu, mau membuat laporannya, kalian observasi, contohnya observasi mengenai anggrek, tanaman anggrek. Jadi anggrek itu apa? Kamu jelasin dulu, anggrek itu termasuk tumbuhan yang bagaimana, anggrek itu adalah bunga yang bagaimana, itu dijelaskan dulu definisi umumnya. Kemudian definisi bagiannya, kamu jelasin nih, bagian-bagian dari anggrek. Anggrek tuh ada apa aja, kemudian warnanya ada warna apa aja, ya. Jadi pada bagian definisi bagian ini, kamu menjelaskan mengenai bagian-bagian dari tumbuhan anggrek, ya. Jadi secara terperinci kamu jelasin nih dari maksud dari tanaman anggrek ini. Kemudian definisi yang selanjutnya itu mengenai definisi manfaat. Selain bagian-bagian dari anggrek, kamu juga harus mendefinisikan mengenai manfaat anggrek itu untuk apa sih? Kira-kira anggrek itu bermanfaat untuk apa? Misalkan kita bahas mengenai tanaman jahe, ya, bukan anggrek. Jadi kalau misalkan jahe itu fungsinya untuk apa? Anggrek juga punya fungsi, jadi kamu cari tahu fungsinya itu apa. Bagiannya ada di definisi manfaat. Kemudian pada bagian penutup, nah penutup ini adalah bagian rincian akhir. Jadi kamu tutup kalimat atau paragraf LHO ini pada bagian rincian akhir mengenai penjelasan tentang anggrek ini. Kemudian contoh teks LHO. Nah ini saya akan memberikan contoh mengenai pohon kelapa. Pada definisi umum, tadi di slide sebelumnya sudah dijelaskan ya, definisi umumnya itu mengenai apa sih objek yang akan dibicarakan, yaitu objeknya pohon kelapa nih. Kita lihat pohon kelapa atau Cocos nucifera atau disebut juga pohon nyur, merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Buahnya tertutup. Kemudian punya tempurung yang keras, di dalamnya ada daging yang mengandung santan dan air. Nah, ini adalah definisi umum. Kelapa tuh apa sih? Kelapa tuh bentuknya kayak gimana sih? Jadi dijelasin secara umum. Kemudian masuk ke definisi bagian. Bagian-bagian dari kelapa tuh ada apa aja? Ternyata kelapa punya batang, punya pelepah akar, kemudian kelapa juga terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging. Nah, ini adalah bagian-bagian dari objek yang kamu observasi. Karena di sini contohnya adalah pohon kelapa, maka yang dijelaskan pada definisi bagian adalah bagian-bagian dari buah kelapa. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya mengenai definisi manfaat dari sebuah kelapa. Apa sih manfaat dari sebuah kelapa? Di sini dijelasin nih. Berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit TBC. Wah, ternyata banyak banget kegunaan dari kelapa ya. Nah, taunya dari mana sih kalian manfaat-manfaat objek? Cari boleh informasinya dari buku-buku yang bisa dipercaya. Kenapa dibilang dipercaya? Karena teks LHO ini harus berdasarkan fakta. Ya, harus didasari dengan kenyataan.
data yang ada. Jadi kalau kalian sudah membaca buku yang sudah diteliti oleh seseorang bahwa kelapa ini diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit TBC, maka kamu boleh nih mencantumkan definisi manfaat yang kamu dapatkan ini dari buku apa, ya dari penelitian siapa, boleh banget nih. Di sini kan dijelasin ya bahwa kelapa itu bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit TBC, lalu luka bernanah, wasir, disentri, kemudian kolera, ya dan lain sebagainya. Jadi manfaat-manfaat mengenai objek yang kamu observasi ini bisa kamu jabarkan dalam definisi manfaat. Kemudian bagian penutup. Nah, pada bagian penutup ini kamu membuat simpulan dari apa yang kamu sudah jabarkan di LHO pada definisi-definisi sebelumnya, ya. Nih, contohnya pada definisi penutup di teks LHO mengenai kelapa. Para dokter gigi juga meyakini bahwa kelapa bisa mencegah gigi berlubang. Wah, ternyata selain dia bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, juga berfungsi untuk mencegah gigi berlubang. Sedangkan batangnya juga berguna untuk apa? Jadi bagian definisi penutup ini kurang lebihnya simpulan dari definisi-definisi yang sudah kalian jabarkan pada struktur-struktur sebelumnya. Ya, seperti itu. Oke, ini adalah struktur teks LHO. Ya, karena yang akan kita bahas itu ada dua macam mengenai struktur LHO dan aspek kebahasaannya. Sampai di sini ada pertanyaan atau enggak nih? Kalau kalian ada pertanyaan, nanti kalian bisa tanyakan kepada saya via WhatsApp atau di Google Classroom. Oke, kemudian pada slide berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan teks LHO. Ada 4 macam nih teks kaidah kebahasaan teks LHO. Yang pertama ada kalimat definisi. Lalu yang kedua ada konjungsi. Yang ketiga ada kalimat simpleks dan kompleks. Yang keempat adalah data numerik atau angka. Ya, penjelasannya ada di slide berikutnya. Oke, kaidah teks LHO yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kalimat definisi. Kalimat definisi itu adalah kalimat yang berisi penjelasan umum mengenai objek yang kalian observasi. Jadi, tanda-tanda kalimat definisi itu adalah seperti kata yaitu, adalah, merupakan, ialah, yaitu, yakni. Itu adalah contoh-contoh kata yang bisa kalian gunakan pada kalimat definisi. Merupakan penjelasan tentang objek. Seperti contoh yang di awal tadi, kita jelasin mengenai kelapa. Kelapa tuh apa sih? Dijelasin tuh. Kelapa adalah, kelapa merupakan, atau kelapa ialah, itu boleh banget dipakai. Karena kata-kata seperti yang ada di sini, yaitu adalah, merupakan, ialah, adalah kata-kata yang sering digunakan pada kalimat definisi. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu mengenai konjungsi atau kata penghubung. Saya rasa kalian udah paham banget nih ya, di SMP pasti udah banget kan dijelasin mengenai apa sih konjungsi. Jadi konjungsi ini kata penghubung antar kalimat atau antar klausa. Ya, jadi konjungsi ini ada dua macam, ada konjungsi antar klausa dan konjungsi antar kalimat. Nanti saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Yang harus kalian ketahui adalah konjungsi merupakan kata penghubung antar kalimat. Gunanya apa? Untuk menggabungkan antara kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Kemudian yang ketiga ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks ya. Saya akan jelasin yang pertama dulu nih. Kalimat simpleks adalah kalimat yang terdiri dari satu struktur. Kenapa dibilang satu struktur? Karena hanya memiliki satu subjek predikat ya. Syarat sebuah kalimat itu apa sih? Masih inget nggak? Oke, syarat sebuah kalimat itu adalah punya subjek dan predikat. Kalau sudah punya subjek dan predikat, maka disebutnya kalimat yang memiliki satu struktur. Ya, tapi kalau misalkan subjek atau predikatnya ada dua, berarti dia punya dua struktur. Nanti akan ada di pembahasan berikutnya, yaitu mengenai kalimat kompleks. Ya, pada kalimat simpleks kita lihat nih contoh kalimatnya ya. Andi makan roti di kantin sekolah. Nah, kita analisis. Andi ini adalah subjek. Kemudian makan adalah predikat. Kenapa disebut predikat? Karena ada sesuatu yang dilakukan oleh si subjek, yaitu makan. Makan apa? Ada objeknya, yaitu roti. Andi makan roti. Di kantin sekolah ini masuknya ke apa? Yaitu keterangan. Keterangan apa? Keterangan tempat. Maka ini disebutnya satu struktur karena cuma punya satu subjek dan satu predikat. Ya. Kemudian pada kalimat kompleks. Kalimat kompleks ini terdiri dari lebih dari satu struktur.
Jadi strukturnya bisa lebih dari satu ya, punya subjek dan predikatnya lebih dari satu atau mempunyai arti yang berbeda. Kita lihat di sini. Andi makan roti dan pisang di kantin sekolah. Nah, kenapa ini dibilangnya punya lebih dari dua struktur? Karena kita bisa membagi kalimat ini menjadi dua kalimat yang mempunyai satu struktur pasti. Contohnya nih, Andi makan roti di kantin sekolah. Bisa juga Andi makan pisang di kantin sekolah. Sama aja kan artinya, karena contoh kalimat yang merupakan kalimat kompleks adalah Andi makan roti dan pisang. Ini adalah kalimat kompleks karena punya dua struktur yang dijelaskan bahwa si Andi itu makan roti dan makan pisang. Ketika kita pisah nih, Andi makan roti, Andi makan pisang, sama aja kan? Tapi kalau digabung maka menjadi kalimat kompleks. Tapi kalau dipisah seperti ini adalah kalimat simplex seperti itu. Oke, kita lanjut lagi pada kaidah berikutnya yaitu mengenai penggunaan data atau numerik angka. Ya, kaidah kebahasaan yang terakhir ini adalah penggunaan data numerik atau data angka. Jadi di dalam teks LHO itu ada pastinya yang namanya angka. Misalkan kalian menganalisis itu mengenai perpindahan penduduk pada tahun 2005 ke 2006 itu udah pasti kan ada angkanya di situ. Atau pencapaian-pencapaian terhadap sesuatu itu pasti ada angkanya, ada data yang pasti. Ya, maka dari itu teks LHO itu dibutuhkan data yang pasti atau data yang nyata. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Ini adalah langkah-langkah membuat teks laporan hasil observasi ya. Kalau kalian mau membuat teks LHO, yang pertama harus kalian lakukan adalah melakukan observasi objek penelitian. Kira-kira apa nih yang mau kamu teliti? Ya, contoh nih, kamu mau meneliti mengenai penghasilan pedagang bakso. Ya, kamu mau meneliti objeknya adalah mengenai bakso. Bakso ini kamu mau teliti berdasarkan penghasilan perharinya berapa. Oke, kamu udah menentukan nih objeknya, kemudian tentukan judul laporannya. Kira-kira judul laporan yang baiknya apa nih? Kalau yang kamu jelasin mengenai bakso, ternyata setelah kalian melakukan observasi, yang diobservasi ini banyak cara pembuatan bakso, terus kalian juga mencatat penghasilan bakso dalam 1 minggu, bahkan 1 bulan, itu boleh kalian menyusun judulnya, yaitu menganalisis tentang bakso. Ya, jadi kalau kalian bikin bentuknya secara umum, maka akan dijabarkannya terperinci boleh mengenai apa aja yang kalian dapetin setelah kalian melakukan observasi. Kemudian kalian menyusun kalimat pembuka. Ya, kalimat pembuka ini adanya di definisi umum. Kalian jelasin, bakso Wonogiri adalah bakso yang bagaimana. Kemudian baksonya terdiri dari berapa macam, itu masuk ke dalam deskripsi bagian. Ada bakso yang bentuknya bintang, ada yang isinya telur, ada yang isinya urat, bahkan ada yang isinya sambal matah. Itu juga ada ya, karena variasi bakso itu banyak banget, tergantung apa yang kamu observasi. Kalau baksonya dengan jenis yang banyak, berarti harus kamu jelasin tuh bagian-bagian dari bakso tersebut, karena itu sebagai objek yang kamu observasi. Kemudian yang berikutnya adalah menyusun isi laporan yang berisi gagasan atau ide pokok. Ya, jadi menurut kamu ide pokok atau gagasan yang harus kamu ambil dari hasil observasi kamu tuh apa? Oke, mengenai bakso. Baksonya bagaimana? Oh, baksonya laris banget nih. Kenapa sih bisa laris? Ya, kamu analisis tuh, oh ternyata pembuatan baksonya seperti ini. Oh, ternyata baksonya bervariasi. Ya, jadi ada beberapa ide pokok dari hasil pengamatan yang kamu ambil menjadi sebuah laporan. Lalu kamu bikin deh nih yang namanya kalimat penutup, ya. Lalu kita masuk pada slide berikutnya. Nah, slide berikutnya ini mengenai kata penghubung. Nah, tadi kan saya udah janji nih mau jelasin apa sih kata penghubung antar klausa dan kata penghubung antar kalimat. Ini contohnya ya. Pada kata penghubung antar klausa dibedakan menjadi 3 macam nih. Ada konjungsi koordinatif, konjungsi korelatif, dan konjungsi subordinatif. Ya, jadi yang pertama konjungsi koordinatif ini adalah dan, tetapi, atau. Nah, ini adalah kata-kata yang merupakan kata penghubung koordinatif, yaitu kata penghubung yang digunakan untuk menggabungkan antar kalimat, ya. Kemudian korelatif, kalau korelatif ini konjungsi yang masih berhubungan. Baik dia maupun saya, berarti antara saya dan dia itu ada hubungan antar kalimat yang menyatakan sesuatu.
gitu ya. Jangankan hujan, badai pun akan aku tempuh. Ada hubungan antara kalimat satu dengan kalimat berikutnya. Jadi ada konjungsi korelatif di sini, baik maupun atau jangankan pun, entah dan entah. Ya, kemudian masuk ke berikutnya yaitu konjungsi subordinatif, yaitu konjungsi yang digunakan untuk mengandaikan sesuatu. Misalkan ada kata andaikan, jika. Nah, itu adalah konjungsi-konjungsi untuk mengandaikan sesuatu pada sebuah kalimat. Oke, kita lanjut di slide berikutnya, yaitu konjungsi antar kalimat. Nah, konjungsi antar kalimat ini berfungsi menghubungkan kalimat yang masih berkaitan atau berhubungan secara idenya. Fungsi dari konjungsi ini adalah membuat kalimat pertama dengan berikutnya dapat dipahami. Ya, nih, contohnya ada kata akibatnya, sebaliknya, kemudian, sebenarnya, bahkan, akan tetapi, biarpun begitu. Ini adalah contoh-contoh dari konjungsi antar kalimat. Oke, untuk lebih memahami lagi mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks LHO, kita akan menganalisis secara bersama-sama nih mengenai struktur dan kaidah kebahasaannya. Oke, kita lihat di sini ada teks mengenai anggrek. Anggrek bulan atau Phalaenopsis ambilis adalah tanaman indah masuk dalam salah satu suku tumbuhan berbunga terbanyak yang juga ditetapkan sebagai puspa pesona Indonesia yang berasal dari genus Phalaenopsis. Ya, kalau kita mau menganalisis berdasarkan struktur, masih ingat ya, kita punya 4 struktur dalam teks LHO. Yang pertama apa tadi? Definisi umum, kemudian definisi bagian, definisi manfaat, dan penutup. Kita akan menganalisis nih, mana sih yang termasuk struktur definisi umum? Oke, definisi umum tadi tuh mengenai apa? Ayo, masih inget nggak? Ya, jadi definisi umum itu mengenai penjelasan awal tentang objek yang akan diobservasi. Berarti kita harus lihat nih, objeknya adalah anggrek bulan. Kira-kira sampai kalimat mana ya yang merupakan definisi umum? Anggrek bulan, bla 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 bla. Nah, ada kata adalah. Kita udah sepakat ya tadi, kaidah kebahasaan. Kalimat definisi, yaitu kalimat yang sering digunakan untuk definisi umum. Ada kata adalah di sini ya. Berarti pada kalimat pertama ini adalah kalimat yang menyatakan definisi umum. Kemudian ada lagi nih, anggrek bulan merupakan jenis anggrek Orchidaceae yang mempunyai ciri khas kelopak bunga yang lebar. Ya, kemudian anggrek bulan berasal dari Asia Tenggara dan dapat ditemukan di Maluku dan termasuk tumbuhan epiphyllid. Nah, oke. Dari kalimat kedua ini kita udah paham banget nih bahwa yang dijelaskan mengenai jenis dan ciri mengenai anggrek bulan. Masuknya kemana? Definisi berikutnya, yaitu definisi apa? Ayo, masih ingat nggak? Ada 4 tadi ya definisinya. Umum, bagian, manfaat, kemudian penutup. Tadi umumnya kita udah dapat ya dari kalimat pertama. Kemudian kalau menjelaskan mengenai jenis dan ciri, masuknya ke bagian. Berarti ciri dan jenis dari anggrek bulan ini adalah bagian dari definisi struktur bagian yang ada dalam anggrek bulan, teks anggrek bulan ini. Kemudian kita lihat lagi nih di teks berikutnya. Anggrek bulan pertama ditemukan di Maluku dan termasuk tumbuhan epiphyllid. Anggrek bulan banyak dimanfaatkan. Ada kata dimanfaatkan. Secara otomatis kalimat ini adalah berisi mengenai definisi manfaat dari objek, yaitu objeknya apa? Anggrek bulan. Kita tinggal cari nih kalimat penutupnya. Kira-kira kalimat penutupnya yang mana ya? Kita lihat lagi di sini. Kalimat berikutnya ada anggrek bulan salah satunya yang dapat hidup atau tumbuh hanya dengan digantungkan, sehingga tidak banyak membutuhkan ruangan. Kira-kira ini masuknya ke penutup atau masuk ke bagian? Nah, kalimat ini masuknya masih ke dalam manfaat, karena di sini ada manfaat. Kemudian anggrek bulan salah satunya dapat hidup dan tumbuh hanya dengan digantungkan, ini masih masuk ke dalam paragraf definisi manfaat. Pada kalimat berikutnya, cara budidaya anggrek bulan. Nah, ini udah beda konteks ya. Kalau udah membicarakan mengenai budidaya, berarti kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai penutup. Kira-kira apa sih gunanya anggrek bulan lainnya selain manfaat yang udah dijelasin tadi pada definisi manfaat?
Oke, ternyata anggrek bulan ini hanya dengan menyetek dan penyebaran biji itu bisa melakukan melakukan budidaya anggrek bulan. Kemudian media yang digunakan untuk budidaya juga dijelasin di sini. Berarti udah beda konteks nih ya sama manfaat. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa cara budidaya ini adalah penutup dari teks observasi. Oke, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, setelah kalian menyimak penjelasan yang telah saya berikan tadi, saya akan memberikan tugas individu nih kepada kalian, yaitu tolong kalian lakukan observasi mengenai virus COVID-19 yang sedang berkembang di Indonesia saat ini, kemudian susun data tersebut menjadi sebuah laporan observasi yang tersusun berdasarkan struktur dan kaidah kebahasan yang benar. Ingat ya, ketika kalian melakukan observasi, kumpulin dulu datanya. Apa aja sih COVID-19 itu apa? Kemudian bagian-bagian dari COVID itu apa? Kemudian penyebaran COVID bagaimana? Kalian juga menentukan kalimat penutupnya seperti apa. Baru nanti kalian rangkai itu berdasarkan struktur yang tadi saya jelaskan. Ada 4 struktur, jangan sampai lupa ya. Apalagi tidak memperhatikan kaidah kebahasaan. Oke, untuk tugas individu ini kalian tulis di selembar kertas. Ya, kemudian setelah itu kalian fotokan tulisan kalian, hasil observasi kalian itu yang sudah jadi, kemudian kalian upload di Google Classroom Bahasa Indonesia. Saya tunggu ya. Saya beri waktu sampai 1 minggu dari sekarang. Lakukan observasi, jangan sampai lupa. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini mengenai teks LHO. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian dan bisa menjadi salah satu bekal untuk kalian membuat laporan hasil observasi. Jika ada yang mau ditanyakan, kalian bisa WhatsApp ke nomor handphone saya atau tanyakan di Google Classroom kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran berikutnya.